Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat pecinta akuarium dimanapun Anda berada. Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, malam ini saya coba review akuarium saya yang berumur 3 bulan. Nah, dimana sedikit mulai ada perubahan-perubahan ya, sahabat. Daripada tampilan akuarium ini. Nah, karena yang tadinya akuarium ini Saayana, benar-benar Saayana, dan setelah ketemu Reaper senior, nah ini, dan sharing dengan para Reaper juga yang lebih senior ya, akuarium ini mulai saya rubah ya, sedikit berubah. Kita lihat dulu apa perubahan-perubahan yang ada. Nah, ini dari tampilan aja ya. Nah, awalnya itu mungkin baru ada anemon karpet aja satu nih. Nah, sekarang udah tambah anemon karpet. Nah, ini yang ada di atas pojok kiri ya. Nah, kemudian ada anemon cabang, kemudian ada ini di bawah anemon cabang, saya lupa lagi nih namanya. Ini ada payung jamur ya, jamur anemon apa ini guys, saya nggak tahu. Ada karang batu hiu ya. Ini ada batu jeruk hijau, kemudian lobo merah. Ini ada polip cengkeh ya, ini yang dua warna kalau nggak salah. Ini dua warna nih, coba saya birukan dulu. Nah, ini cuman lampunya memang kebetulan bermasalah kemarin, si power supply-nya kebakar ya, karena berhubung di kami kota kecil hanya ada yang 10 ampere, ini harusnya 20 ampere ya. Nah, daripada nggak nyala sementara, saya pakai dulu yang 20 ampere. Mungkin nanti yang 10 ampere nih. Nanti saya ganti 20 ampere ya, lagi masih pesen di perjalanan seperti. Nah, kemudian ini ada apa ya? Saya lupa lah. Nah, kemudian ini ada GSP ya. GSP hijau metalik. Ini hijau metalik sama ini yang hijau coklat ya, ada dua warna ini. Ini kemudian dari ikan ya. Nah, dari ikan ada dua tambahan ya. Nah, tadinya Giro, Nemo, udah kocan, 2 Blue Star. Nah, ini ada tambahan ikan cantik, satu ikan cantik, dan satu lagi itu ada ikan kuning ya. Nah, dia kayaknya ngumpet di batu kalau nggak salah, kalau nggak ngubur diri dia. Nah, saya lupa tuh nama ikannya, pokoknya warna kuning panjang ya. Nah, dia nggak kelihatan, dia keluarnya pas ada matahari aja, matahari baru dia keluar. Nah, kemudian itu saya lupa ikannya ya, nantilah kita lihat perubahannya selanjutnya dari ini arus dari webmaker ya. Nah, ini arus yang tadinya di audio sebelumnya ini kencang banget nih arus. Nah, ini saya robah menjadi lebih santai ya. Jadi ini goyang-goyangnya enggak stres dia ya. Nah, enggak kenceng. Nah, ini enggak saya ganti ya, kalau dilihat ini masih webmaker yang pertama nih yang saya perbaiki tempo hari. Nah, ini hanya saja baling-balingnya saya potong. Saya coba potong 1/4, tetap masih kenceng, setengah masih kenceng, akhirnya saya potong 3/4. Nah, hasilnya alhamdulillah bagus ya. Nah, arusnya ada tapi tidak terlalu kencang. Nah, ini dari tampilannya.
secara umum ya. Nah ini kalau kita lihat ini rotasi air ya yang masuk ini dari bawah ini tidak perubahan, masih menggunakan pipa setengah in ya, setengah in. Nah kemudian yang berubah ini dari pipa keluarnya air menuju ke saringan filter ya. Nah ini saya robah, yang tadinya posisinya lurus saya coba robah sama ya, jadi posisinya ada di belakang ya, di belakang ya, jadi dibengkokin. Dan ini menggunakan pipa 3/4 saya robah dari yang asalnya setengah in ini jadi 3/4 in. Kenapa demikian? Karena begini, waktu itu kadang-kadang air itu dia luber ke atas melebihi itu yang keluar air itu ya, lubang itu dia luber dulu ke atas. Dan di sini, nah di sini biasanya kan ada batas nih. Nah ini di sini biasanya dia turun karena meluap ke atas, jadi posisi air tidak rata ya, tidak rata, kadang turun. Nah nanti kalau si airnya di sini udah penuh, nah dia turun dengan sendirinya sekaligus, tetapi menimbulkan suara berisik gitu. Dalam beberapa menit dia turun, bunyinya berisik, brok-bok brok-bok gitu kan, brok-bok gitu kan, kalau orang Sunda bilang gogorok-bokan gitu. Nah itu kalau malam kan lumayan kedengarannya berisik banget. Nah setelah dirobah diperbesar ini pipanya ya, alhamdulillah, jadi air itu tidak pernah meluap. Dan ini di ukuran air ini dia selalu rata ya, stabil ya. Nah ini berarti perputaran atau rotasi airnya bagus ya. Nah kemudian perubahan yang lain juga ini dari susunan karang ya. Susunan karang kalau kemarin itu flat rata, artinya ya seadanya saya terima, waktu itu kan nggak tahu. Cuman kesini saya coba lihat gambar-gambar apa di bawah laut gitu ya, pemandangan bawah laut. Nah saya coba ikutin satu gambar. Nah ini percis ya, jadi percis yang satu gambar itu ya ikutin seperti di bawah laut itu susunan karangnya. Nah kemudian perubahan yang lain itu ada di ini, ada di filtrasi ya sahabat. Nah ini filtrasi yang tadinya itu yang di chamber 1 karang jahe, di chamber 2 karang jahe. Nah ini sudah dirubah. Nah ini hasil daripada sharing dengan Reaper senior ya, Reaper senior. Nah masukannya seperti ini ya, saya terima. Nah akhirnya yang tadinya karang jahe, yang katanya karang jahe itu bukan sebagai, maksudnya bukan sebagai, hanya sedikit lah sebagai rumah bakterinya gitu. Nah justru yang paling bagus itu adalah ini gitu kan, momogi sama ini batu apung ya. Ini batu apung, di chamber 1 ini batu apung ya. Ini full sampai belakang ini batu apung ya, ini batu apung. Kemudian kapas apa ya, kapas yang itulah tebel lah, yang kasar. Kemudian ada jamet kalau nggak salah ya, yang biru itu. Nah yang di atas lagi kapas hitam ini, kemudian kapas hijau, dan terakhir kapas putih ya. Nah putih. Nah ini sampai belakang ya. Nah kemudian di chamber 2, nah ini saya rombak juga, saya ganti ini momogi ya, bulat lah ya, bulat. Ini panjangnya kalau nggak salah 10 sentian ya, kecil ya, jadi saya buat banyak. Nah ini 1 2 3 4 tahap. Itu ke belakangnya ada berapa ya, pokoknya jumlah totalnya itu 51 kalau nggak salah, 51.
ditambah 2 nih yang panjang-panjang di atas 2, jadi 53. Nah ini juga hasil sharing itu mengatakan ya seperti itu, bahwa ini adalah rumah bakteri gitu yang baik ya. Dan rencana saya malah tambah lagi nih sampai batas air ya, mungkin bertahap lah gitu ya. Nah, kemudian ini skimmer masih tidak ada perubahan, kita pakai skimmer Saayana saja. Ini DIY ya. Nah ini DIY. Nah, skimmernya masih ya. Nah, kemudian ini sedikit tambahan di chamber ketiga ini. Nah saya pakai suhu reaktor ya, suhu reaktor. Nah ini suhu reaktor saya beli second loh ya, second karena kalau baru mahal ya, kebetulan ada yang jual second. Nah ini murah banget, jauh dari harga barunya ya. Nah ini saya alirkan dari suhu reaktor ini langsung ke chamber 4 ya, yang terakhir ini yang naiknya air. Karena kalau awalnya sih dia di chamber 3, cuman saya berpikirnya takutnya ini ke bawah sama skimmer gitu, takutnya ya berubah komposisi atau gimana, saya takut. Yang katanya fungsinya untuk merubah nitrat. Nah kayak jadi nitrit atau gimana saya nggak tahu deh, saya lupa. Nah ini kemudian di bawah ada kayak bola-bola kecil, ini kayak busa gitu ya, tapi bukan busa. Ini katanya sih fungsinya sama, buat mengikat nitrat juga. Nah nitrit sama kayak suhu reaktor, cuman kalau ini ini yang bulat-bulat ini, nah ini lamanya disimpan di ini, direndam di chamber ini 8 bulan, setelah itu buang ya. Nah itu kemudian saya mulai ini ya, mulai dosing ya, MgCa sama kalsium, magnesium, sama ini saya mulai dosing ya, sama satu lagi KH ya. Nah ini mungkin Big 3 ya, saya mulai dosing Big 3. Nah mungkin ini peak ya. Kalau dari hasil sharing itu saya peak ini filter tidak akan dirubah, kayaknya akan seperti ini gitu kan. Mungkin masih banyak sih sebetulnya yang pakai apa gitu kan ya, malah ada yang bola-bola muter gitu ya, cuman kan kita sesuaikan lagi. Yang penting intinya katanya harus ada rumah bakteri, dan semakin banyak rumah bakteri katanya semakin bagus. Nah itu katanya ya. Mungkin teori dan pengalaman mereka lebih senior dalam hal perawatan akuarium air laut ini, makanya saya kasih simple tapi manfaatnya sama. Nah mungkin itu sahabat akuarium. Nah dan yang perlu digarisbawahi itu tadi ternyata salah ya, persepsi saya salah. Seperti yang awal pertama kali saya posting video, nah ini saya coba merasa tertantang, udah Saayana saja, seadanya saja, gimana nanti aja gitu kan. Yang penting saya pengen buktikan dengan kondisi akuarium seadanya ikan atau biota bisa hidup gitu kan. Tapi ternyata saya salah, karena setelah sharing itu saya berpikirnya malah kasihan ya kalau ikan-ikan sama ini yang ada di akuarium ini, ada koral, ada GSP dan lain-lainnya, biota di dalamnya, takutnya mati ya. Bukan sayang matinya,
Tapi kita juga kalau misalkan kondisi lingkungan rumah kita yang harusnya sehat, ternyata lingkungan kita ternyata lingkungan yang sakit gitu kan, banyak bakteri jahat gitu kan. Nah ini kasihan juga gitu kan. Makanya sedikit demi sedikit saya mulai melakukan perubahan ya. Nah mungkin itu ya, jadi saya hilangkan ego karena ya kasihan ikan-ikan ini, kasihan banget. Nah mungkin itu sahabat pecinta akuarium, untuk sementara saya review usia akuarium saya yang berusia 3 bulan ya. Adapun masukan, kritik, saran dari tata penempatan dan lain-lain, nah itu mohon untuk masukannya ya. Masukannya harus bagaimana, seperti apa, karena saya benar-benar belajar dari para reaper senior gitu kan, makanya saya ikutin. Oke, rupanya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.